Mohon maaf sebelumnya bahwa pagi ini kita melaksanakan kuliah secara daring ya. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu mengenai materi hari ini. Setelah itu juga saya akan mengirimkan materi berupa video tutorial untuk analisis statistika deskriptif, begitu ya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah sering saya jelaskan di pertemuan kita sejak pertemuan pertama, bahwa statistika deskriptif ini digunakan mainly untuk menggambarkan data. Ya, misalnya saja kita memiliki data semacam ini ya. Ini adalah data real yang memang biasa akan kita jumpai dalam proses penelitian. Dan data ini bisa teman-teman lihat sangat crowded, kemudian banyak begitu, sehingga kita membutuhkan cara yang memudahkan kita untuk melihat bagaimana gambaran secara umum. Gambaran dari data itu secara umum. Maka dari itu kita menggunakan statistika deskriptif. Jadi dengan statistika deskriptif kita bisa mengolah data ini untuk kemudian melihat karakteristik kunci dari data yang menonjol atau yang perlu kita tonjolkan yang paling mewakili kondisi dari data tersebut. Nah, nanti ada beberapa hal begitu ya yang bisa kita laporkan untuk menggambarkan data-data yang begitu banyak dan crowded itu. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah central tendency atau tendensi sentral. Central tendency ini adalah satu besaran pokok yang bisa kemudian kita gunakan untuk menggambarkan secara simpel ya data ini memiliki kecenderungan seperti apa. Nah, ada 3 central tendensi, yaitu mean, median, dan modus. Nah, mean, median, dan modus ini adalah 3 jenis central tendensi yang kemudian digunakan di 3 waktu yang berbeda, 3 tujuan yang berbeda, gitu ya. Ya, tujuannya untuk menggambarkan data, tetapi kemudian mean ini dia lebih berorientasi pada kita melihat average atau rata-rata dari keseluruhan data. Nilai rata-rata itu diperoleh dengan cara membagi jumlah data gitu ya, jumlah total dari nilai seluruh data kita bagi dengan jumlah angka atau jumlah kasus yang kita teliti. Jadi misalnya di sini teman-teman lihat, di sini mungkin kita akan mengukur satu hal ya. Misalnya kita mengukur mengenai intensi memeriksakan diri ke dokter begitu di sini. Nah, dari sini kita ingin lihat rata-ratanya. Rata-ratanya melalui apa? Total skor intensi ini kita jumlahkan, kemudian nanti kita bagi dengan jumlah case-nya ya. Atau kalau di sini jumlah subjeknya, yang mana di sini 80. Ya, begitu. Nah, tentu saja ini bisa kita lakukan secara manual. Kita hitung secara manual menggunakan Excel begitu. Nah, tetapi kita juga bisa melakukannya melalui Jamovi begitu ya. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah rata-rata itu jumlah keseluruhan angka dibagi N. Nah, N ini adalah simbol untuk total sampel atau total populasi begitu ya. N kecil itu sampel, N besar itu populasi. Nah, kemudian median itu adalah nilai tengah. Nah, median ini biasa kita gunakan pada data-data yang dia memiliki kesenjangan terlalu tinggi. Ya. Kalau mean ini bisa kita gunakan pada data-data yang sebarannya normal. Normal dalam hal ini ya dia ada nilai rendahnya, ada nilai rata-ratanya, ada nilai tingginya ya, dan proporsinya itu sesuai dengan nanti yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya yaitu kurva normal. Tapi median ini kita gunakan pada data-data yang tidak seperti itu. Misalnya data-data seperti apa begitu ya. Misalnya data harga rumah ya. Kalau teman-teman perhatikan harga rumah itu dia tidak tersebar secara normal begitu. Sekarang kecenderungan harga rumah itu kan tinggi gitu ya. Jadi dia akan either ada di ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang harganya terlalu mahal atau terlalu murah begitu. Yang harganya kemudian ya walaupun mahal murah itu kemudian relatif ya. Nah, dan biasanya
data yang digambarkan oleh median itu ya karena ketimpangan tadi, ketika digambarkan dengan rata-rata itu malah jadi tidak representatif. Ya, misalnya kayak harga rumah tadi. Ada harga rumah yang dia sampai 100 miliar gitu ya. Tapi ada juga yang harganya cuman seratusan juta begitu. Ketika nanti di rata-rata dengan memasukkan 100 miliar itu, harga rumah kan bisa jadi nanti dalam angka miliaran begitu. Padahal kondisi di lapangan tidak seperti itu begitu. Nah, maka dari situ kita menggunakan median. Nah, median ini bisa digunakan di hampir semua jenis skala ya. Kalau mean ini tadi hanya bisa digunakan di skala, interval, dan rasio. Nah, sementara median dia bisa kita gunakan di semua skala kecuali nominal. Gitu. Nah, modus ini adalah metode paling sederhana untuk mengukur central tendency, yaitu dengan cara menghitung angka yang paling sering muncul. Dan modus ini bisa digunakan untuk semuanya begitu. Semuanya, dan ya untuk nominal dia hanya bisa kita gunakan modus untuk menggambarkan data seperti apa begitu. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, kemudian tendensi sentral kedua. Nah, jadi nanti dalam sebaran data itu ilustrasinya seperti ini ya. Mean ini adalah satu titik yang membagi dua sama besar. Ya. Jadi dia adalah balancing point. Sementara median itu adalah nilai tengah, ya. Jadi dia tidak melulu yang kemudian ada di titik keseimbangan itu, enggak ya. Ketika kurvanya itu normal atau dia berupa lonceng, mean, median, dan modus ini akan ada di satu titik. Tapi ketika dia kurvanya tidak normal seperti ini, mereka bisa saja beda-beda gitu. Nah, di sini kan ada gambaran untuk skor yang nilainya rendah itu sangat tinggi, kemudian skor yang nilainya tinggi itu sangat rendah begitu ya. Ini bukan sebaran data yang normal seperti ini. Dia terlalu condong ke skewed left ya, kalau kayak gini, skewed ke kiri begitu. Nah, di sini kita lihat modus ini ada di titik yang di sini, di nilai rendah begitu. Dan itu tidak. Jadi ini kita bisa katakan bahwa mean ini adalah titik di tengah-tengah yang menyeimbangkan. Jadi jumlah di kiri dan di kanan itu sama. Sementara median itu adalah nilai tengah. Ya. Oh sorry, menyeimbangkan itu bukan kemudian jumlahnya ya, tapi dilihat dari skornya. Ya. Kalau ditimbang itu jadi seimbang, ya, kiri dan kanan. Tetapi kalau median itu jumlah kiri dan jumlah kanan itu sama. Sementara modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kemudian tendensi sentral kedua adalah ukuran variabilitas. Kita biasa menggunakan range, interquartile range, mean deviation, variance, dan standard deviation. Nah, measure of variabilitas ini menggambarkan bagaimana data ini semacam bergerak, bergejolak begitu ya. Bagaimana kemudian individual differences atau perbedaan antar individu ini muncul di data. Jadi kasarannya begini, kayak apa sih di data itu, apakah monoton skornya sama atau skornya bisa beda-beda ya. Kalau beda-beda seperti apa? Apakah kemudian dia nanti selisihnya terlalu tinggi atau kemudian seperti apa begitu ya. Ya, kasarannya menggambarkan maka data itu monoton atau ada di grup tertentu atau kemudian dia tersebar begitu ya secara merata. Nah, tentu saja dari kelima ini ada ukuran-ukuran yang memang bisa menggambarkan data dengan baik, ada juga yang tidak bisa. Gitu. Contohnya range. Range ini adalah ukuran paling sederhana ya, karena dia hanyalah menggambarkan perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah. Itu paling gampang kita bayangin. Jadi misalnya selisih nilai di satu kelas ya. Nilai terendahnya 50, nilai tertinggi 100 kayak gitu. Berarti kita bisa gambarkan range-nya 50. Hanya saja range ini kurang baik karena dia sangat gampang terganggu dengan nilai-nilai yang bersifat outlier. Gitu. Katakanlah misalnya di satu mata kuliah sebagian besar siswa itu memperoleh nilai 50 misalnya.
Tapi ada satu siswa yang sangat pintar sehingga dia dapat nilai 100. Nah, siswa yang kemudian dapat nilai 100 ini kan akan mengubah gambaran data ya. Range-nya jadi 100 kurangi 50, 50. Jadi seolah-olah nilai itu dia bergerak gitu ya dari 50 ke 100. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah misalnya di kelas itu ada 10 orang, 9 orang dapat nilai 50, hanya satu orang yang dapat 100 begitu. Jadi di sini range ini sangat lemah. Sementara interquartile range dia menggambarkan selisih antara persentil ke 25 dengan persentil ke 75. Persentil ini adalah ketika kita membagi data kita jadi 3 wilayah, Q1, Q2, Q3 gitu ya. Q2 itu kita letakkan betul-betul di tengah-tengah ya, 50%. Jadi membagi data 50-50. Sementara Q1 itu ada ya di tengah-tengah antara titik awal dengan 50 itu tadi, 25 persentil gitu ya. Nah, interquartile range ini selisih antara titik di persentil ke-25 dengan persentil ke-75. Nah, interquartile range ini paling banyak digunakan bersama dengan median gitu. Pada data-data yang kemudian itu tadi tidak seimbang proporsinya. Nah, kemudian ada mean deviation, penyimpangan dari mean, penyimpangan dari rata-rata. Jadi untuk menggambarkan variabilitas pada data, kita menggunakan skor, seberapa besar skor itu menyimpang dari rata-rata begitu. Nah, prinsipnya sederhana. Jadi kita merata-ratakan penyimpangan skor itu tadi. Kelemahannya adalah ketika kita menghitung penyimpangan skor pasti ada nilai negatifnya. Dan ketika nilai negatif itu kita biarkan kan nanti ketika negatif ketemu positif kan habis ya. Hilang begitu kan, sehingga nanti akan menimbulkan kesan mean deviasinya kecil. Nah, untuk mengantisipasi hal itu kita menggunakan absolut ya. Jadi kita absolutkan nilainya, yang negatif itu kemudian kita anggap dia positif. Nah, cuman ini karena pengabsolutan ini sebenarnya kurang preferable ya dalam proses penghitungan matematika. Dan sehingga kita kemudian mencari alternatif lain yaitu menggunakan varians. Nah, varians ini adalah gambaran variabilitas dengan cara apa? Mengkuadratkan penyimpangan tadi kemudian merata-ratakannya. Ya. Jadi bukan diabsolutkan, tapi dikuadratkan, kemudian dirata-ratakan. Kekurangannya juga ada juga kekurangannya, yaitu kalau dikuadratkan tentu saja kan angkanya akan semakin besar ya, dan akan sangat susah membayangkan variabilitas pada data. Misalnya range-nya 1 sampai 100 tapi variasinya itu kan kalau dikuadratkan pasti lebih dari 100. Akan susah dibayangkan. Makanya muncul alternatif terakhir yaitu menggunakan root mean square deviation. Jadi dari variance tadi itu kita akarkan begitu ya. Nah, sehingga kita dapat angka yang lebih kecil. Dan standard deviation ini nanti dia angkanya akan lebih kecil dari mean-nya, sehingga kita akan lebih mudah membayangkan. Jadi misalnya satu data itu mean-nya 50, kemudian standard deviation-nya 10 begitu ya. Oh, berarti rata-ratanya di titik tengah itu 50, kemudian menyimpangnya itu 10 poin, 10 poin, 10 poin seperti itu. Nah, ini kemudian skewness, kurtosis ini nanti ada kaitannya dengan distribusi data ya. Nah, kemudian pada situasi tertentu kita tidak bisa serta-merta menggunakan data mentah ya. Kita perlu menggunakan skor terstandar atau yang bisa disebut standard score. Kondisi seperti apa yang membutuhkan kita menggunakan standard score ini? Kondisi di mana misalnya kita ingin membandingkan nilai dari populasi satu dengan populasi lain. Kan nggak apple to apple kalau populasinya berbeda. Nah, kita perlu standard score. Atau kita ingin menganalisis hasil pengukuran dua alat ukur yang berbeda dalam hal skalanya berbeda. Misalnya yang satu menggunakan skala Likert, yang satu menggunakan skala dikotomi begitu. Maka di sini kita perlu melakukan perubahan data mentah menjadi data standar. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan.
Nah, mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf karena banyak gangguan ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.